Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering kali nonton. Welcome buat kalian yang nonton dari Jakarta, dari Palangka, di Surabaya dan sekitarnya. Yeay! Sebelum kita main game, kita yel-yel dulu. Yeay! Siap? Siap. Joy, yes, 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 I'm awesome. One more. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya. Oke, kita berdiri sama-sama yuk. Kita menyanyi bareng-bareng. Kita mau nyanyi dan semangat. Oke, semuanya berdiri sama-sama. Let's praise Jesus together. Tepuk tangan bareng-bareng yuk. Sama-sama katakan. Manusia menyembah indah kemuliaan
kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan sama-sama, kita mau nyanyi satu lagu ini yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah anak yang berharga. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat ajaib. Kita mau percaya sama-sama kalau kita semua adalah treasure-nya Tuhan. Dan kejadian kita semua tanpa terkecuali itu sangat ajaib. Sama-sama katakan, Kau rangkulku saat ku lemah, tanganmu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku. Katakan, Engkau yang sembuhkan luka, Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Semua sama-sama angkat tangan, katakan, mengalirlah damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib, ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita sekali lagi sama-sama. Yes, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku.
firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak aja yang siap katakan amin. Oke, waktunya kita game. Yeay. Nah, game kali ini adalah game memindahkan kapas ke dalam wadah yang sudah disediakan. Siapa yang paling banyak, dia pemenangnya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan ini. Jadi nanti mereka akan ambil kapas dan dimasukkan. Oke, sudah siap? Sudah. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Dalam hitungan ke 3, 2, 1. Ayo siapa cepat? Yeay. Wah, Naomi sudah, El menyusul. Tidak boleh dua-dua, hanya satu. Baiklah, Naomi sudah 4, L 4. L5, oke, apa lagi? 1, 2, 3, selesai. Teto sudah selesai. Baiklah, sekarang kita akan menghitung mulai dari Naomi. Hitung ya, Naomi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikan teman-teman untuk Naomi. Nah, sekarang kita akan hitung punyanya L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pemenangnya adalah L. Demikian game kita kali ini. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Kak Vita. Yeay. Gimana nih kabarnya? Pastinya Kak Vita yakin kita semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang mungkin sering kali kita dengar tapi sering juga kita abaikan. Apa ya? Nah, Kak Vita mau nanya nih, siapa di antara kalian yang punya saudara? Mungkin kakak atau punya adik. Terus saudaranya mungkin ada banyak ya, mungkin ada 2, 3, 4 atau mungkin lebih daripada itu. Atau ada juga yang tidak punya saudara, maksudnya anak tunggal di sini. Kayaknya ada ya, kayak Kak Vita ada 4 orang, banyak ya. Nah, pernah nggak sih kalian itu merasa iri atau mungkin kesel sama saudara kalian? Contoh nih ya, kan mama sama papa beli pizza kan, mereka beli pizza, terus pizzanya itu dibagi. Dan kita dalam rumah itu ada 2 bersaudara, jadi ada kakak sama adik. Nah, pada saat dibagi ternyata kakak dapat lebih banyak daripada kamu. Kakak dapat 5, kamu cuma dapat 2 atau 3. Gimana perasaan kamu? Pasti kesel ya, karena kalau dipikir-pikir kita juga mau gitu kan, dapat 5 seperti apa yang didapat sama kakak kita. Atau contoh simpelnya HP kakak kita rusak, terus karena dia HP-nya rusak, mama papa membelikan HP yang paling bagus buat dia, HP terbaru dan yang paling mahal. Ayo, gimana respon kamu? Pastinya kita sebagai adik atau kita sebagai saudara, kita akan kayak kesel ya, kayak kenapa dia harus dibeli HP yang lebih mahal? Aku juga mau gitu loh, HP yang lebih mahal itu, gitu ya. Nah, kalau sudah jengkel dan iri hati, apa respon kalian atau apa yang akan kalian lakukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, belajar cerita dari firman Tuhan bahwa mengasihi keluarga itu wajib. Kenapa? Karena keluarga itu hadiah dari Tuhan. Kita akan dengar cerita dari firman Tuhan tentang yang kakak adik di dalam Alkitab siapa ya? Ada yang masih ingat gak kakak adik di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian? Siapa yang masih ingat? Ya betul, Kain dan Habel. Nah, langsung aja ya ke ceritanya. Jadi ceritanya gini, di dalam kitab Kejadian ada saudara yang namanya Kain dan Habel. Mereka ini adalah anak Adam dan Hawa. Kalau Kain ini berprofesi sebagai seorang petani dan Habel adalah seorang gembala domba. Nah, suatu hari mereka ini mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, ya kan? Kain memberi hasil panen karena dia adalah seorang petani dan Habel memberikan anak domba karena dia adalah seorang gembala domba. Bedanya adalah Habel memberikan domba yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling sehat
dia persembahkan untuk Tuhan dan Tuhan senang karena dia mempersembahkan yang terbaik. Kemudian si Kain memberi hasil panen, tapi hasil panen yang biasa aja, tidak yang terbaik. Sehingga Tuhan tidak senang menerima persembahannya si Kain. Karena Tuhan tidak menerima persembahannya si Kain, kamu tahu apa responnya Kain? Ya, dia sangat marah, dia geram sekali, dia marah. Mukanya cemberut, tahu ya gimana ekspresi cemberut? Dia cemberut dan hatinya panas sekali, marah-marah di dalam hatinya. Lalu Tuhan berkata sama si Kain, loh kamu kok marah? Kenapa kamu marah? Kalau kamu berbuat baik, pasti kamu akan tersenyum. Tapi kalau kamu marah-marah terus, dosa sudah menunggu di depan pintu hatimu. Terus Tuhan berpesan sama si Kain, Kain kamu harus melawan dosa itu. Jangan sampai kemarahan itu kamu pendam-pendam terus. Tapi teman-teman, kamu tahu apa yang dilakukan Kain? Kain gak mau dengerin, dia tutup kuping, dia gak mau dengerin apa yang dibilang Tuhan. Ia berkata kepada Habel, dia bilang sama Habel, Habel ayo kita ke ladang, aku mau ngomong sama kamu, aku mau nunjukkan sesuatu sama kamu. Terus kamu tahu gak? Jadi pada saat mereka ke ladang, apa yang terjadi? Kain memukul dan membunuh Habel. Serem gak? Dia membunuh adiknya sendiri. Dan pada saat itu dia udah bunuh si Habel, Tuhan bertanya sama si Kain, Kain, di mana Habel adikmu? Kain menjawab, gak tahu. Aku mana tahu. Kenapa aku harus ngurusin si Habel? Kan urusanku bukan hanya itu. Nah, kurang lebih dia ngomong kayak gitu ya. Terus karena Habel ngomong kayak gitu, dia gak mau jujur, dia gak mau ngomong baik-baik. Akhirnya Tuhan sedih. Tuhan sedih sekali. Dan dia bilang, apa yang kamu lakukan sama si Habel? Kamu tahu gak Kain, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dan akhirnya yang terjadi teman-teman, Kain dihukum. Hukumannya apa? Yang pertama adalah tanah tidak akan memberikan hasil. Apapun yang dilakukan mungkin ditanam sama si Kain itu nggak akan berhasil gitu loh, nggak akan subur tanamannya gitu, nggak akan berbuah. Kemudian yang kedua adalah ia harus mengembara, ia nggak punya rumah, ia nggak punya tempat tinggal. Nah Kain berkata nih sama Tuhan, Tuhan ini hukumannya itu berat banget gitu loh, aku tuh nggak sanggup, hukumannya terlalu berat. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Allah yang baik. Dia bilang sama Habel, ya udah nggak apa-apa, itu udah hukuman kamu. Jadi nanti kalau misalkan kamu kemana-mana, aku akan memberikan tanda kepada kamu supaya gak ada orang yang membunuh kamu. Jadi sekalipun kamu mengembara, kamu gak akan dibunuh sama siapapun gitu. Dan kamu tahu gak dampaknya apa? Adam dan Hawa sangat sedih. Namun kemudian setelah itu Adam dan Hawa punya anak lagi yang namanya Set. Nah bayangkan ya, bayangkan. Kalau kalian bertengkar dengan saudara mungkin bertengkar dengan adik kalian, bertengkar dengan abang kalian, bertengkar dengan kakak atau siapapun dalam keluarga kita, otomatis pasti ada sesuatu perasaan yang tidak enak atau mungkin orang tua kita akan sedih. Mereka nggak akan happy ketika kita berantem atau bertengkar dengan saudara-saudara kita. Nah, Miss punya cerita nih. Jadi waktu itu Miss punya teman waktu SMP, dia itu bertengkar hebat sama kakaknya dia. Dia bertengkar sampai kamu tahu, sampai mereka dewasa, sampai mereka sudah umur 20-an, 25, 26. Mereka itu tidak ngomong sama sekali, mereka itu tidak bercakap-cakap, mereka itu tidak sapa-sapaan. Kenapa? Karena mereka berantem. Dan kamu tahu apa respon papa mamanya? Papa mamanya sangat sedih. Bayangkan ya, seandainya itu terjadi di keluarga kita atau di rumah kita. Apa yang akan orang tua kalian katakan? Kalian tahu gak sih gimana perasaan mereka? Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Mereka kehilangan dua anaknya. Yang pertama Kain pergi dan dihukum Tuhan. Kemudian Habel mati. Dan itu pasti gak enak. Mereka sangat sedih, ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini?
cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa keluarga itu adalah hadiah dari Tuhan. Family is a gift. Itu adalah hadiah dari Tuhan yang harus kita jaga, bukan kita jadikan musuh atau saingan. Apapun masalahnya, kita nggak boleh bertengkar, kita nggak boleh membenci saudara kita. Karena kenapa? Mereka itu adalah hadiah dari Tuhan buat kita. Yang otomatis ya harus kita jaga. Coba kalau misalnya kita dapat hadiah nih ya, dari siapapun, dari orang lain, dari teman, dari guru-guru atau siapa, pasti kita akan menjaga. Kita nggak mungkin membiarkan hadiah itu rusak atau apa enggak, tapi kita akan menjaganya dia. Nah, berarti apakah kita nggak boleh marah nih, Kak Vita? Bukan begitu ya. Pernah marah? Mau marah? Wajar kita marah, ya kan? Wajar kalau marah. Atau mungkin pernah iri? Wajar iri, wajar. Atau mungkin pernah jengkel sama saudara kita gara-gara sesuatu atau apa gitu ya. Kak Vita mau bilang ke kalian, itu semua wajar. Semua orang pernah marah, semua orang pernah jengkel. Tapi yang pentingnya apa? Yang dapat kita pelajari, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita adalah jangan kita biarkan marah, iri, dan jengkel itu bertahan terlalu lama dalam hati kita. Dimasak, digoreng di dalam hati kita, akhirnya jadi infeksi, akhirnya nggak bisa sembuh dan akhirnya menimbulkan dosa. Nah, seperti si Kain, ya kan? Nah, siapa di sini yang suka mie instan? Siapa? Ada yang tahu namanya? Nah, ini mie instan ya. Ini namanya Indomie. Siapa di sini yang suka mie instan? Semua kita yang ada di dunia ini suka Indomie, ya kan? Suka Indomie semuanya. Nah, kalau dimakan mentah enak nggak ya kira-kira? Enak-enak aja sih, soalnya agak kriuk ya kalau dimasak mentah. Kalau dikasih air, di sini ada cara masaknya nih. Cara masaknya kasih air, bumbu-bumbunya, apalagi kalau dikasih bumbu ya pasti lebih enak. Selama 4 menit, selama 4 menit dimasak dan itu udah enak banget. Tapi kalau dimasak terlalu lama, lebih dari 4 menit, mungkin masaknya 10 menit, 15 menit, percayalah minyak akan lembek, akan gemuk-gemuk dan udah gak enak lagi. Benar gak? Ada yang pernah coba? Pernah, Kak Vita pernah coba. Nah, sama seperti perasaan marah kita. Ketika kita marah, ketika kita iri, jengkel dan kita simpan dalam hati kita, sebenarnya itu wajar ya. Tapi jangan biarkan berlama-lama dalam hati kita, jangan biarkan terlalu lama. Nanti jadi lembek, terus gak enak lagi seperti mie ini kalau dimasak terlalu lama. Sama juga seperti kentang. Kentang kalau digoreng terlalu lama nggak sesuai sama instruksi waktunya, maka kentangnya jadi gosong. Aku mau tanya, lebih enak mana? Kentang yang kayak gini, yang normal-normal aja, atau kentang yang gosong, yang hitam? Ada yang mau makan? Otomatis enggak kan, nggak enak gitu kan. Hangus, nggak bisa dimakan. Kain sudah diingatkan nih sama Tuhan. Jangan biarkan marah itu terus ada di hati kamu. Tapi Kain gak mau. Dia masak, dia goreng-goreng di dalam hatinya rasa amarah tersebut. Sehingga kemarahannya semakin lama, semakin memuncak, semakin besar sama adiknya. Semakin benci dia sama adiknya. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia membunuh adiknya sendiri. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Meskipun mungkin kadang kita tetap bisa jengkel, tetap bisa marah, tetap bisa mungkin iri, tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ceritakan sama Tuhan semuanya. Bilang kan, Tuhan, aku ini jengkel banget sama kakakku. Tolong aku Tuhan, bantu aku agar rasa marah itu pergi gitu. Rasa marah itu gak ada dalam hatiku, gak bertumbuh dalam hatiku, tapi aku mau mengampuni. Tuhan, aku iri sama kakakku. Tolong aku Tuhan, bantu aku agar rasa iri ini pergi. Atau Tuhan, aku lagi kesel, aku jengkel dan lain sebagainya. Minta tolong sama Tuhan. Ceritakan semua sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti dengerin cerita kita. Nah, ketika kita minta tolong sama Tuhan, agar dia membantu kita, agar dia tolong kita, maka Tuhan akan mengurangi rasa jengkel kita. Tuhan akan mengurangi amarah dalam hati kita. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengolah emosi tersebut. Sehingga kita nggak
melakukan hal-hal yang mungkin berdosa atau mungkin memukul atau bertengkar atau tidak sapa-sapa dan lain sebagainya. Nah, ingat selalu sumber kebenaran kita yaitu family is a gift from God. Keluarga adalah hadiah dari Tuhan. Oleh sebab itu, love your family. Cintai keluarga kita. Kita jaga keluarga kita. Kita sayangi kakak dan adik kita. Dan ketika muncul rasa marah, jengkel, iri dan sebagainya, minta tolong sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Karena keluarga itu hadiah, maka mari kita menjaganya baik-baik. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga dari firman Tuhan hari ini kita bisa mengaplikasikannya baik kepada teman-teman, keluarga, dan dimanapun. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang baik dalam segala apapun. Terima kasih, bye-bye. Super kebenaran kita hari ini adalah love your family. Family is a gift from God. Ayat penuntun kita Kejadian 4 ayat 1 sampai 26. Or English, Genesis 4 verse 1 until 26. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Or English, 1 Peter 4 verse 8. Most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sins. Dan akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini dimanapun kami berada. Berkati kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, ibadah kita udah selesai nih. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Bye!